Saya asli orang pulau, orang Dabo Singkep, Dabo Singkep tepatnya itu Kabupaten Lingga. karena Dia PT. kecamatan, tapi dia punya bandara, punya pesawat yang bisa menuju ke Jakarta. Karena Oke. PT Timah, tapi semenjak PT Timah berakhir, ya kecamatan kami menjadi daerah tertinggal. Pernah Iya, jadi Pak Asmin ini Iya, MC juga ini. iya. Jago MC. Tribun ulang tahun Pak Asmin itu Iya, pernah jadi pernah, MC ya? pernah, ya. Halo Tribuners, welcome to Tribun Podcast. Tentunya kembali bersama saya Angga Prayoga dan juga ada Mas Danang di sini. Pak Asmin Patros sudah hadir di sini. Selamat sore, gimana Selamat Sore kabar? Pak Asmin. Terima kasih, alhamdulillah Waduh. baik. Alhamdulillah baik ya. Iya, kalau lihat badannya tuh kayaknya seger terus Sigap ya. ya. Dan kayaknya hobi makan. Bukan karena selama pandemi Covid ini banyakan di rumah, jadi kerjanya ya makan. Kalau dengar istilah namanya Pak Asmin, Asmin Patros nggak asing dengan Nggak asing ya. tempat makan namanya The Patros. The Patros ya. The Patros gimana Pak kabarnya? Ya sama mengalami nasib yang sama dengan teman-teman. Ketika pandemi Covid ini kami ikut menderita lah, ya Ikut karena menderita. karena kan orang yang biasanya ngumpul menjadi satu sama lain saling ketakutan. Iya. Nggak ada lagi orang berani datang ke The Patros. Mm-mm. Karena apa? Karena berkumpul satu memang tidak dibenarkan. Mm-mm. Kedua, berkumpul penuh dengan risiko. Akhirnya tidak berkumpul ya kita nggak dapat omset. Tapi ini udah buka ya Pak ya? Hari ini buka ya? Hari ini udah buka, kami sudah sesuai dengan edaran dari pemerintah. Kita coba menyesuaikan dengan beberapa konsep new normal ini. Sekalipun kami tahu bahwa bisnis ini pemulihannya akan makan waktu yang cukup lama. Iya. Ya karena dengan kebiasaan yang baru ini tentu ini sesuatu yang tidak biasa buat Iya, semua cukup orang. asing ya. Orang tidak terlalu nyaman sehingga ini butuh waktu. Saya kira butuh waktu. Butuh waktu ya. Soal pulihnya cepat atau lambat kembali lagi ke kita ya Pak Asmin Betul. ya. Jadi Iya kan? memang masing-masing usaha harus mengadu kreativitas di situ. Jadi melakukan inovasi-inovasi. Termasuk yang dilakukan oleh teman-teman di Tribun ini kan sebuah Wah, inovasi yang luar biasa ya. ini. Semoga bisa jadi solusi termasuk jadi media baru. Media baru ya. Agar kita tetap bisa Iya, berkomunikasi. iya, iya. Nah, saya kira kehadiran Tripod ini menjadi salah satu jawaban bahwa di tengah-tengah orang kesulitan berkomunikasi, ya kan, media mainstream saya kira tetap masih juga menjadi pilihan, tapi bukan lagi pilihan utama sekarang. Siap. Jadi Kita sudah menyiapkan ke situ Pak Asmin. Pak Asmin ini asli mana Pak? Saya asli orang pulau, orang Dabo Singkep, Dabo Singkep tepatnya itu Kabupaten Lingga. Ya. maksudnya Lingga ya? Kabupaten Lingga, sebuah daerah kecamatan kecil dulu, tetapi kecamatan yang cukup maju, alhamdulillah karena PT Timah. Karena Dia PT. kecamatan, tapi dia punya bandara, punya pesawat yang bisa menuju ke Jakarta. Karena Oke. PT Timah, tapi semenjak PT Timah berakhir, ya kecamatan kami menjadi daerah tertinggal. Nah, syukur kemudian pemerintah membentuk Kabupaten Lingga, sehingga ada percepatan pembangunan. Jadi asli Berarti asli Kepri ya. orang Kepri. Kok bisa sampai Batam? Ceritanya gimana Pak? Ceritanya memang nggak panjang, tapi yang pasti kami dulu punya cita-cita pengen sekolah setinggi-tingginya. Karena kakak saya Pak Haji Sabtono Mustaqim pernah kuliah di Bandung, saya punya cita-cita pengen kuliah di Bandung dan masuk ITB. Oke. Kemudian saya coba ikut tes dan saya cari jurusan yang paling sedikit peminatnya. Dulu peminatnya saya anggap agak kurang banyak itu di meteorologi geofisika. Oke. Pak Asmin jurusan itu? Tapi nggak keterima. Kirain keterima ya. Nggak keterima. Di situ. Nggak keterima. Gitu. Akhirnya saya keterima di Universitas Katolik Parahyangan, Oh, Unpar. alumni S1-nya di Parahyangan. Nah, kemudian setelah itu kakak saya Pak Sabtono udah menetap di Batam, mengajak saya pindah kemari. Oh. Ya inilah jalan Tuhan ya, saya bisa hadir di sini, kembali ke kampung halaman. Kampung kan? halaman, Ya, Unpar jurusan apa? Pak Hukum, Asmin? Fakultas Hukum. ya? Fakultas Hukum. Oh, orang hukum ini. Fakultas Hukum. Pak Asmin kan di DPR ya? Udah berapa periode berarti Pak? Udah lama kalau nggak salah. Alhamdulillah saya mulai jadi anggota dewan tahun 2000. 2000. 2004 itu periode pertama. Sudah itu 2004 2009 itu periode kedua. 2009 2014 periode ketiga. 2014 2019 itu periode keempat. Alhamdulillah kemarin 2019 kepilih untuk periode kelima. Sampai Buset, 2024. 2005 lima periode periode. ya, secara beruntun.
ini periode kelima. Mudah-mudahan kami mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Amin. Kita support lah, kita dukung. Kan Pak Asmin kan wakil kita Ya. Dan maaf bisa kepilih terus juga salah satu karena kegiatan saya diberitakan oleh Tribun juga. Iya, kita beritakan kalau ada wakil rakyat yang memang ada tokoh-tokoh yang memang benar-benar mensupport rakyat, mensupport masyarakat, Pak. Pasti Jadi kita ini support. adalah periode kelima di DPRD provinsi ya? Di kota alhamdulillah 3 periode. 3 periode. Kemudian Itu periode awal ya? Ya, semenjak 2014 saya ditugaskan oleh Partai Golkar ke provinsi. Provinsi. Berarti ini periode keduanya ya di provinsi, ya? Pak Asmin ini dengar-dengar juga mengajar juga. Ya, Masih, Pak? sambil ngajar kalau ada pas semester yang waktunya saya agak luang, saya ikut ngajar di UIB. UIB. Di UIB sini Pasca ya? Sarjana ya, Pasca Sarjana UIB. Ngajar apa, Pak? Saya ngajar tentang kebijakan publik. Oke. Jadi pas lah sebetulnya dengan Iya. tugas saya di DPR, sehingga kebijakan-kebijakan publik bagaimana strategi pemerintah untuk memajukan daerahnya gitu. Banyak nih yang dipegang ya DPRD juga. Terus juga tadi ngajar juga sebagai pembisnis juga. Itu gimana, pusing nggak sih ngatur waktunya? Ya, sekali lagi kita mensyukuri semua atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kita punya waktu luang, bisa ngajar, alhamdulillah kita bisa sharing, bisa transfer ke knowledge, pengetahuan yang kita miliki. Kalau bidang usaha tentu maaf sebagai politisi saya harus juga punya modal ekonomi yang kuat. Ya. Ya kan, karena kalau saya di dewan itu alhamdulillah bisa seperti hari ini ya karena memang dukungan masyarakat. Karena itu trust ini, kepercayaan ini tidak boleh saya saya sampai lalai. Saya harus jaga terus. Maka untuk memastikan itu sisi ekonomi saya juga harus baik. Harus ya. diperbaiki Maka saya juga harus ya. punya usaha di luar lembaga dewan ini. Heeh. Maka kami pilih beberapa usaha. Di samping The Patros ya alhamdulillah lah adalah usaha-usaha lain yang menghasilkan juga sehingga ya kita bisa menjaga interaksi dengan konstituen. Nah, jadi nanti kita bisa bicara ekonomi itu lebih enak nih. Ya. Dari sisi anggota Dewan, DPR, anggota dewan, dari sisi Pelaku pengusaha. juga, Ya kan kita bisa bilang Pak Asmin juga pengusaha karena punya usaha kan. Punya usaha. Nanti bisa sharing-sharing Pak, izin Pak. Pak, kalau boleh tahu Pak Asmin tuh sebelum masuk ke politik sudah berbisnis dulu atau politik Bisnis dulu duluan ya. Oh. Bisnis duluan karena tahun 91 saya pindah ke Batam. Oh, 91 ke Batam ya. 92 pemilu. Jadi kita terjun ke politik tetapi belum menjadi anggota dewan. 92 pemilu saya sudah ikut. 97 pemilu lagi. Saya juga ikut. 99 pemilu saya kebetulan ditugaskan untuk menjadi calon anggota dewan Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, karena dulu Batam belum ada DPRD. Iya. Oh, iya. Nah, tahun 2000 dibentuklah DPRD Batam. Nah, kemudian kami berdasarkan perolehan suara yang ada di Provinsi Riau, ditransfer, diperhitungkan, kemudian Golkar mendapat 6 kursi di DPRD Kota Batam dari total 30 kursi. Nah, alhamdulillah dari 6 itu salah satu saya jadi anggota dewan pada saat itu. Iya. Jadi kalau ditanya politik dulu atau bisnis dulu, di bisnis dulu sebetulnya. Oh, oke. Di bisnis, baru kita kemudian ikut-ikutan belajar berpolitik. Politik. Tapi baru sepenuhnya terjun ke politik itu tahun 99. Kalau bisnis pertama waktu itu dijalanin bisnis apa tuh, Pak? Gini, Batam tahun 90-an itu kalau orang jual properti itu nggak perlu pakai marketing. Cukup punya oret-oretan di atas kertas, itu sudah bisa menjual properti zaman itu. Nggak ada ngerti pakai marketing. Jadi kalau kita ke perusahaan tanya, ini marketingnya siapa? Ya marketingnya ya tokenya. Nah, waktu itu kami kemudian mendirikan sebuah perusahaan konsultan di bidang investasi, pemasaran, dan HRD. Saya membuat itu bersama-sama dengan abang saya Pak Sabtono Mustaqim. Namanya PT Sinjori Promo Investindo. Jadi ini sebuah perusahaan yang memang kerjanya untuk memberikan, maaf waktu itu mengedukasi konsultan tadi ya. Ya, konsultan tadi ya. Nah, dalam perjalanan ya alhamdulillah kami memegang properti beberapa developer, propertinya kita bantu pasarkan. Oh. Nah, dari situ sebetulnya mulai ada konsep pemasaran di sini yang menggunakan tenaga pemasar profesional. Semua tidak ada di Batam. Iya. Ya, dan karena kami orang pemasaran, tentu sering tampil dan menjelaskan, ketemu. Akhirnya saya juga terjun jadi pembawa acara, jadi MC. Serius, Pak? Pernah jadi Iya, MC Pak Asmin dia MC juga ini. Iya. Jago MC. Tribun ulang tahun Pak Asmin itu Iya, jadi MC ya? pernah. Ya Pak ya? Pernah. Ulang tahun Tribun ya? Udah ulang tahun Tribun pernah saya
saya kalau nggak salah awal-awal kehadiran Tribun juga kita ikut juga di Iya, sini. iya, Ya. iya. Berarti ini salah satu host senior ya. Iya, yang jadi ada di waduh, Batam. kita jadi Jadi minder nih ketemu senior. iya. Tapi itulah itu antara hobi dan kebutuhan ya. Karena dulu awal-awal di sini itu kalau menghadiri resepsi itu datar aja, nggak ada apa-apa, nggak ada MC, nggak ada apa-apa. Masa sih, Pak? Iya, awal-awal seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan ke sini kemudian mulai ada susunan acaranya. Oh, ada nanti mewakili tuan rumah, ada yang memberikan sepatah dua patah kata, ada yang memberikan nasihat pernikahan dan sebagainya. Awal-awal nggak datar-datar aja acaranya, apalagi konsep-konsep pernikahan resepsi orang Tionghoa itu lebih sederhana lagi. Oh. Tapi semenjak kehadiran kami dan beberapa teman, nah sekarang udah mulai wedding organizer, berbagai Udah mulai muncul banyak banyak ya. IO yang Iya. hadir ya. Pak Saya Asmin. kira ini memang tuntutan zaman seperti yang tadi kita di awal bilang bahwa ini tuntutan zaman, semua melakukan inovasi-inovasi. Betul. Pak kok bisa tertarik politik tuh ceritanya gimana Pak?